Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Emma Zulfadali Putri, NIM 2019-214. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen kantor hukum. Nah, yang pertama ada struktur umum manajemen kantor hukum. Struktur ini adalah di mana para partner dalam secara bersama-sama bertindak sebagai pendiri dari kantor hukum yang bersangkutan. Pendiri dalam hal ini memiliki makna melakukan penyertaan dalam bentuk ekuitas dan keahlian, maupun kontribusi-kontribusi lainnya yang telah disepakati bersama oleh para pendiri. Apabila ternyata dari para pendiri kantor hukum lebih dari satu orang, maka dipilih salah satu di antaranya untuk bertindak sebagai managing partner. Nah, dalam menjalankan kinerjanya, para partner melakukan koordinasi yang dinamis sesuai dengan pola manajerial yang dibangun dan dikembangkan secara bersama-sama. Partner pada kedudukannya lazimnya dibedakan sebagai partner yang memiliki kompetensi-kompetensi tertentu terhadap perkara-perkara hukum yang tertentu pula. Pembagian tugas ini umumnya lebih didasarkan pada faktor keahlian yang dimiliki oleh masing-masing partner yang bersangkutan. Pada jenjang junior partner, sebenarnya lebih kepada potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk menduduki jabatan selanjutnya, yaitu sebagai partner dalam sebuah kantor hukum. Pada jenjang senior associate merupakan posisi yang dituntut untuk lebih menunjukkan kapasitas profesionalismenya sebelum mereka mencapai tingkat selanjutnya dalam jenjang karir di sebuah kantor hukum. Pada posisi ini dapat dilakukan klasifikasi khusus ataupun tidak terhadap kedudukan ini. Semisal dalam melihat potensi maupun kemampuan yang dimiliki dari senior associate yang bersangkutan. Bahkan di samping pada prakteknya banyak terdapat variasi maupun bentuk yang mana satu kantor hukum dengan kantor hukum lainnya tidak menerapkan pola yang sama. Struktur dari sebuah kantor hukum pada prinsipnya lebih ditentukan oleh para pendiri kantor hukum yang bersangkutan. Nah, sekarang kantor hukum merupakan perusahaan. Nah, pada praktiknya kantor advokat di Indonesia cenderung menggunakan bentuk firma berdasarkan pasal 16 KUHD. Selain itu, tidak sedikit pula kantor advokat yang memiliki bentuk persekutuan perdata ataupun matskap berdasarkan pasal 16-18 KUH Perdata. Kantor-kantor hukum di Indonesia menggunakan bentuk firma adalah karena sudah menjadi tradisi yang diadopsi dari Belanda. Dalam perkembangannya, beberapa kantor advokat di Indonesia mulai mengadopsi konsep perseroan terbatas atau PT. Kantor-kantor advokat mulai melakukan corporazing yang ditandai antara lain dengan adanya pengalihan tanggung jawab pribadi ke penanggung jawab yang lebih tinggi. Dengan begitu, yang dilihat bukan lagi orangnya, tetapi kantornya. Kantor advokat lebih tepat menggunakan bentuk matskap karena dalam matskap masing-masing advokat yang menjadi teman serikat bertindak sendiri dan bertanggung jawab secara pribadi berdasarkan pasal 1642 KUH Perdata. Kantor hukum yang lazimnya diucapkan dengan istilah law firm, kantor advokat, kantor pengacara, dan lain sebagainya adalah sebuah wadah untuk melaksanakan aktivitas kepraktisiannya. Sebuah wadah untuk melaksanakan begitu banyak bentuk yang lazim berjalan, yaitu baik dalam bentuk kapasitas orang perorangan, firma hukum, badan hukum, maupun format lainnya, yang secara khusus menekankan pada kantor hukum yang didirikan dalam bentuk matskap. Namun, tidak tertutup kemungkinan juga bentuk tanggung jawab terbatas, seperti limited liabilities partnership yang ada di Amerika Serikat. Kantor hukum bukan merupakan sebuah badan hukum, terlebih dalam bentuk perseroan terbatas. Sejalan dengan hal tersebut, apabila kita memperhatikan secara sama pada maksud dan tujuan sebuah perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha yang bersifat umum, maka di dalamnya akan didapati bidang-bidang yang dikecualikan dalam maksud dan tujuan sebuah perseroan terbatas. Antara lain yaitu jasa hukum dan jasa akuntan publik. Beberapa alasan yang mengemuka seputar alasan mengapa sebuah kantor hukum tidak dapat berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas secara umum dikarenakan dua hal, yaitu yang pertama perseroan terbatas berorientasi profit, dan kedua pada kantor-kantor hukum dikenal kasus-kasus pro bono. Manakala klien akan memberikan kuasa khusus terhadap kantor hukum yang berbentuk perseroan terbatas, maka dalam hal ini yang menjadi penerima kuasa khusus dimaksud adalah perseroan terbatas tersebut. Manakala berbentuk perseroan terbatas, maka tidak terdapat istilah yang lazim dikenal dalam kantor hukum,
berbentuk persekutuan perdata maupun persekutuan firma, yakni managing partner maupun partners. Karena yang ada adalah pemegang saham yang otoritasnya melalui rapat umum pemegang saham. Kantor hukum adalah berbentuk persekutuan perdata atau persekutuan firma dikarenakan para sekutu tersebut adalah subjek hukum yang memiliki kapasitas guna bertindak untuk dan atas nama kliennya. Oleh karenanya, adalah tepat untuk menunjuk nama sekutu sebagai penerima kuasa khusus karena baik persekutuan perdata maupun persekutuan firma adalah bukan subjek hukum. Nah, sekarang sebab-sebi keuangan internal kantor hukum. Terdapat dua hal besar yang penting untuk diperhatikan dan diatur dalam aspek keuangan internal sebuah kantor hukum, yaitu pembagian laba dan pembentukan struktur kompensasi. Nah, yang pertama yaitu pembagian laba. Laba yang diperoleh persekutuan perdata ini dari imbalan jasa atau honorarium dan success fee dibagi berdasarkan perjanjian dan asas-asas keseimbangan pemasukan, sebagaimana telah diaturkan di atas. Pembagian antara sekutu statuter tentang laba berdasarkan perjanjian adalah dibagi dengan persentase tertentu, sama rata atau proporsional menurut penyertaan modal. Sementara pembagian laba untuk sekutu mandater diberikan atas keputusan sekutu statuter yang telah termaktub dalam perjanjian ketika law firm berdiri. Sekutu perlu membuat perjanjian pembagian laba dengan disahkan oleh akta notaris. Laba yang diperoleh dari imbalan jasa itu tentu saja telah dikurangi dengan berbagai kewajiban, yaitu yang pertama adalah pembayaran jasa perantara atau mediator dari pihak ketiga yang membawa klien tertentu untuk dilayani. Nah, biasanya biaya jasa untuk pihak ketiga ini disebut marketing fee, yang besarnya 10-15% dari jumlah yang diterima law firm. Yang kedua, ada pembayaran jasa kepada sekutu yang telah bertanggung jawab menyelesaikan seluruh rangkaian pelayanan jasa hukum kepada klien atau lawyer fee. Yang ketiga, biaya-biaya tetap seperti sewa gedung, gaji, dan honorarium pegawai penunjang atau staff, insentif, uang makan, uang lembur, pengadaan stationery, dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah biaya-biaya tidak tetap, seperti penyelenggaraan pelatihan, wisata karyawan, sumbangan, promosi, publikasi, dan publisitas. Dan yang terakhir, yang kelima, ada sebagai badan usaha. Maka keuntungan bersih juga diperoleh setelah dikurangi dengan kewajiban membayar pajak, terutama pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua ada struktur kompensasi. Kompensasi dalam kerangka kantor hukum meliputi penghasilan yang terdiri dari gaji, tunjangan, uang lembur, uang kesehatan, dan bonus. Khusus kepada lawyer, gaji diberikan pada saat law firm sudah berkembang menuju kemapanan. Sementara, jika law firm masih dalam tahap operasi di awal pendirian, gaji belum diberikan. Sebagai kompensasinya, maka setiap lawyer memperoleh pembagian pendapatan dari lawyer fee dan success fee. Struktur penghasilan yang diterima semua unit organisasi diatur tersendiri di dalam anggaran rumah tangga atau ART dan ketentuan perusahaan lainnya. Setiap organisasi jasa hukum tentu memiliki kemampuan berbeda dalam menghasilkan pendapatan atau income. Terdapat beberapa pos untuk mengalokasikan penerimaan atau setelah dikurangi biaya operasional organisasi law firm, yaitu alokasi gaji, pembayaran jasa perantara klien atau marketing fee, pendapatan perusahaan yang dapat diuraikan secara normatif sebagai berikut. Yang pertama ada gaji. Para profesional lawyer untuk sebuah law firm yang mapan dapat memperoleh gaji. Bila gaji sudah diberikan, maka para lawyer yang menangani perkara, seharusnya 2 orang atau lebih, atau teamwork, berhak untuk memperoleh 25% dari nilai lawyer fee dan success fee. Sehingga law firm dan sekutu akan memperoleh pendapatan sebesar 65% dan sisanya 10-15% adalah marketing fee. Jika sebuah law firm belum mampu memberikan gaji kepada para profesionalnya, maka setiap penerimaan lawyer fee dan success fee dibagi secara proporsional sebesar 50% untuk tim lawyer, 40% untuk perusahaan, dan 10-15% untuk jasa perantara klien. Nah, yang kedua ada pendapatan perusahaan. Law firm berhak atas porsi pembagian pendapatan dari lawyer fee dan success fee untuk menjalankan roda organisasi atau biaya sewa kantor, operasional, ketatausahaan, gaji karyawan, pengadaan barang, dan lain-lain. Serta akumulasi porsi keuntungan tahunan untuk para sekutu. Dan yang terakhir ada marketing fee, jasa perantara kepada pihak di luar law firm
layak mendapatkan tanda apresiasi atau penghargaan. Bagaimanapun seorang klien yang datang untuk memperoleh jasa hukum biasanya berasal dari rekomendasi seseorang kolega. Porsi sebesar 10-15% tersebut adalah berasal dari nilai lawyer fee dan 10-15% dari nilai success fee yang diterima law firm jika perkara berhasil dimenangkan. Nah, demikian penjelasan saya mengenai manajemen kantor hukum. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.